Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kami muliakan dan kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad beserta segenap jajaran pengurus, para asatidzah, para alim ulama, tokoh masyarakat, mobil khusus Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum jami tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin bihikmatika ya rabbal alamin. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, izinkan Al-Fakir menyapa bagaimana kabarnya pagi hari ini. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat fisiknya, sehat dompetnya, sehat hatinya. Karena ada salah satu yang tidak sehat, maka niscaya agak goyah hidup kita, betul kan? Tapi kalau lihat wajah-wajah yang hadir hari ini, insya Allah adalah kelihatan wajah-wajah yang sehat walafiat. Bahkan yang aminnya makin kenceng, Allah lapangkan segala urusannya. Yang lebih semangat lagi, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Kenapa yang ini aminnya lebih kenceng dari yang lain? Tapi insya Allah semakin semangat aminnya, dimudahkan ziarah ke tanah sucinya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sih Pak Bu kalau dalam setiap pertemuan itu kita suka nanya-nanya gitu kan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan seterusnya? Karena begitu kita mengucapkan Alhamdulillah, inilah pintu pertama bentuk dan wujud kesyukuran kita kepada Allah. Bahkan Dr. Numan Ali Khan, seorang da'i asal Amerika, beliau pernah mengatakan, if we were truly people of Alhamdulillah, we wouldn't find time, energy, or motivation to complain. Saya yakin yang hadir di sini insya Allah sudah biasa bahasa asing, ya kan? Kan kalau ngerti tinggal jawab yes, kalau nggak ngerti, nah itu udah bisa berarti. Kalau kita betul-betul menjadi manusia Alhamdulillah, we wouldn't find, kita tidak akan pernah menemukan time, energy, or motivation to complain. Menemukan waktu, tenaga, ataupun keinginan, motivasi untuk komplain terhadap apapun yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena kalau saya tanya nih Bapak Ibu, Allah itu selalu memberikan yang terbaik, kadang-kadang terbaik, atau memberikan yang tidak terbaik untuk kita. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Maka sebetulnya nggak ada episode ketidakbaikan dalam hidup kita. Yang ada adalah ketidakbaikan respon kita terhadap apa yang sudah Allah berikan. Maka di dalam bahasa Al-Quran kita dapati kebanyakan orang itu justru mereka berlaku kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Di antaranya dalam surah Ibrahim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu
ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Allah telah memberikan segala sesuatu apapun yang kita minta. Bahkan Allah itu memberikan apa yang tidak kita minta selama itu apa yang kita butuhkan. Makanya kalau kita hitung-hitung nikmat Allah itu bisa kita hitung apa enggak Bapak Ibu? Nikmat Allah itu sedikit apa banyak? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget apa pakai bingit? Maka termasuk kalau pagi hari kita ngitung-ngitung nikmat Allah pun nggak akan sanggup. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia banyak berlaku zalim lagi kufur atas nikmat yang Allah berikan. Dan di ayat yang lain Allah ngiketin, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kalian dustakan? Karena hobinya manusia itu mendustakan nikmat Allah. Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, inilah pintu awal kesyukuran. Dan ada hikmah bersyukur kepada Allah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, bahwa beliau mengatakan man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah, maka berarti dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu sendiri. Sebaliknya wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Dan siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka artinya ia telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat lagi kokoh. Dan kadang ketika kita memaknai kesyukuran itu baru terasa saat nikmat itu nggak ada, betul nggak Bapak Ibu? Maka oleh karenanya sadarilah nikmat selagi masih ada. Dan lanjutan dari ungkapan tadi, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan orang yang tidak sadar karunia Allah saat sedang menikmatinya, maka dia akan sadar ketika karunia nikmat itu sudah hilang. Kadang kita baru sadar mahalnya nikmat sehat itu pas saat kapan Bapak Ibu? Pertanyaannya, apa harus nunggu sakit dulu baru kita menikmati nikmat sehatnya? Ada seorang anak kadang-kadang merasa, kenapa sih hidup saya selalu diurusin sama orang tua, dimarah-marahin, dikasih nasihat ini itu. Tapi begitu kemudian dia tumbuh dan beranjak dewasa dan orang tuanya wafat meninggalkan dirinya, barulah dia sadari telah kehilangan nikmat daripada hadirnya orang tua di dalam hidupnya. Apalagi di tengah kondisi kita yang hari ini, semakin hari semakin kita rasakan ujian itu makin ringan apa makin berat hidup kita Bapak Ibu? Makin ringan apa makin berat? Beratan mana? Yang duduknya nyender apa yang nggak nyender? Karena suka atau tidak, seorang yang hidup itu pasti punya yang namanya masalah. Saya pengen tanya, yang hadir di masjid ini kira-kira punya masalah apa enggak? Coba yang punya masalah angkat tangan bilang saya. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nggak punya masalah angkat tangan bilang saya. Karena kalau ada yang angkat tangan saya akan bilang itu masalah terbesar di dalam hidup Bapak Ibu. Karena jangankan kita Nabi dan Rasul yang paling disayang sama Allah aja punya masalah, kok kita yang bukan Nabi dan Rasul ngaku-ngaku hidup nggak punya masalah. Yang penting kita nggak cari-cari, apalagi jadi biang. Maka oleh karenanya Allah ngingetin di Al-Ankabut ayat yang kedua. Tapi kalau saya lihat ini jamaah Al-Ittihad ini rata-rata para penghafal Quran. Ya, karena dari wajah-wajahnya dan bahkan kelihatan duduknya nggak pada megang Quran, insya Allah sudah hafal 30 juz di luar kepala. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira telah mengatakan beriman kepada Allah sementara belum datang ujian kepada kalian? Karena ada orang yang diuji sama Allah itu masakhumul ba'sa, ya dicuji dengan kondisi-kondisi yang kalau bahasa para ulama, para mufassir itu penderitaan level 1. Yaitu apa? Mungkin sakit. Tapi ada iwad dharra,
yang dia lebih tinggi lagi, level 2. Mungkin bukan hanya sakit, mungkin kemarin bisnisnya jalan tapi nggak jalan, tadinya kerja jadi nggak kerja, kemudian hubungan rumah tangganya hancur berantakan gitu. Tapi ada lagi yang lebih dari itu, wazulzilu, bahkan ada yang diguncangkan oleh Allah di dalam hidupnya itu. Diguncangkan tatkala apa? Diintimidasi oleh orang lain, dijajah oleh orang lain, diguncangkan oleh Allah dengan bencana-bencana yang hari ini kita rasakan. Maka oleh karenanya, sikap menghadapi masalah inilah yang harusnya menghadirkan bagaimana kita bisa menyadari nikmat dan kita mampu mensyukurinya selagi masih ada. Termasuk kalau hari ini kita datang ke masjid ini, bersyukur nggak Bapak Ibu? Dipilihkan untuk bisa ikut kajian ini, bersyukur apa enggak? Karena insya Allah bukan tidak mungkin yang hadir dan kemudian memilih untuk hadir, maka bagian di antara hamba-hamba Allah yang Allah bukakan rezeki terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan bahkan ada satu lafaz zikir yang diajarkan guru-guru kami, kalau kita baca itu 100 kali setiap pagi, bahkan menambahkan 100 kali tiap petang, atau di waktu kapanpun kita membacanya, maka Allah bukakan tuh pintu-pintu rezeki. Mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak kalau kita daungkan? Apa lafaznya? Sederhana, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'adil Amin. Bisa ya? Kita baca sama-sama boleh Bapak Ibu mengawali pertemuan kita pagi hari ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Bisa Bapak Ibu? Yuk sama-sama, 1, 2, 3. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Sekali lagi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Terakhir, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka Bapak Ibu, di dalam hidup kita ini ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka being grateful is like a magnet. Menjadi orang bersyukur itu seperti magnet. Dia akan mengundang dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dan pada akhirnya dia memaknai la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan nikmat lainnya bagi kalian. Maka kita hari ini berada di antara taman-taman surganya Allah di atas muka bumi.
Karena Nabi pernah bilang, kalau kalian ada bertemu dengan taman-taman surganya Allah di atas muka bumi, maka mampirlah. Maka para sahabat bilang, kalau disebutkan taman surga yang ada di akhirat, engkau menjelaskan kepada kami ya Rasulullah. Tapi kalau taman surga di atas muka bumi itu apa? Maka dijawab oleh Nabi SAW, hilaqiz zikr, yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir hari ini bagian daripada min ahlil jannah. Pengen nggak Bapak Ibu kita masuk surga? Pengen aja apa pengen banget? Coba yang pengen banget angkat tangan bilang saya. Pengen banget apa pengen bingit? Coba yang pengen bingit angkat tangan bilang saya. Yang siap berangkat ke surga sekarang angkat tangan bilang saya. Oh siap Bapak Ibu berangkat. Pertanyaannya, kalau kita masuk surga itu bahasanya sekedar pengen atau memantaskan diri? Bahkan dua-duanya, bukan hanya pengen tapi juga memantaskan diri. Dari mana kita lihat memantaskan diri? Buka Quran surah 17 ayatnya 19. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayatnya ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, pilihan kehidupan akhirat tuh ada berapa Bapak Ibu? Cuman dua, kalau enggak surga, kalau enggak neraka. Maka pilihan kita pengennya yang mana? Surga. Dan kalau kita masuk surga Bapak Ibu pengennya sendiri apa rame-rame? Kalau saya tanya ibu, Bu pengen enggak masuk surga? Pengen nggak bareng suami? Masya Allah. Coba saya tanya, Pak, pengen masuk surga? Bareng sama istri mau apa kagak? Lah kagak ada yang jawab ini. Jangan-jangan dalam hati bilang, Ustadz masa di dunia sama dia, di akhirat sama dia lagi. Pak Bu, nanti buka ya Quran surat Ar-Ra'd ayatnya 22 sampai 24. Itu dikumpulin bareng. Nah ini babnya lain lagi. Kalau kita nanti ketemu lagi insya Allah kita bahas kurikulum keluarga surga. Tapi ala kulli hal Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kata Allah gimana? Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh dan mereka di dalam keadaan beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara salah satu harapan terbesar kita di dalam hidup, betul apa enggak? Karena kalau harapan-harapan di dunia ini cuma bonus aja. Kita bisa hidup bahagia itu bonus. Kita bisa dengan keluarga yang harmonis itu bonus. Pekerjaan kita bagus, karir kita melesat, popularitas kita dikenal banyak orang itu cuman bonus. Karena ukuran sukses sebenarnya bukan semata-mata saat ada di dunia. Karena banyak orang yang kelihatan sukses di dunia, tapi ternyata mereka orang-orang yang paling sengsara di akhirat. Maka kita harus punya pemahaman yang utuh terkait dengan konsep sukses di dalam hidup kita. Selama ini kadang-kadang orang memahami, oh sukses itu kalau 4 tanya tinggi. Apa itu 4 ta? Harta, tahta, kata, cinta. Kalau kami membahasakannya di situ. Kalau berhenti sampai di situ aja, hartanya banyak, tahtanya tinggi, katanya digugu banyak orang, cinta, popularitasnya. Tapi kalau dia tidak dibarengi dengan iman yang menghantarkan kepada surganya Allah, maka itu hanya akan berhenti sampai di dunia. Maka bagaimana pemahaman konsepsi sukses di dalam Al-Quran?
Jawabannya ada Quran surah Ali Imran ayatnya 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang raja, yang rakyat, laki-laki, wanita, semua mati Bapak Ibu. Dan sesungguhnya balasan yang paling sempurna itu nanti Allah akan berikan di hari kiamat. Jadi kalau kita hari berbuat baik baru dapat balasan, kok ya Rob saya sudah melakukan kebaikan kok saya cuma dapat segini, jangan khawatir Bapak Ibu. Allah Rob yang gak pernah ingkar janji sama hamba-hamba dan makhluknya. Beda sama kita, banyakkan tepati janji apa ingkar. Maka oleh karenanya ketika kemudian Allah sebutkan apa yang paling sempurna Allah berikan daripada balasannya di kehidupan akhirat, yaitu ketika dia diberikan kesuksesan yang sebenar-benarnya. Apa kesuksesan sebenar-benarnya? Fanzuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Ketika dia dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, maka dia betul-betul sukses. Akan tetapi Allah ingetin, ada rambunya. Kalau kita pengen dapetin sukses itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini merupakan kesenangan yang menipu Bapak Ibu, yang memperdaya. Hari ini banyak orang bisa bangun tengah malam buat nonton Piala Dunia, betul tidak? Tapi nggak banyak orang yang bangun tengah malam dirikan sholat tahajud ya. Ada orang yang bisa olahraga jalan sekian kilometer, bersepeda sekian puluh kilometer, tapi jalan berapa ratus meter untuk sholat berjamaah rasanya berat. Maka bukan berarti yang tadi itu jelek atau tidak baik, tapi kalau kita mengalahkan kebaikan-kebaikan yang utama di atas dari yang lainnya tadi, maka bukan tidak mungkin kita bisa jadi orang-orang yang rugi. Dan oleh karenanya, ya memang dunia ini adalah darul ibtila, negerinya ujian. Sementara akhirat itu adalah darul jaza. Maka imam kita tadi membacakan daripada suratul Hasyr bahwa setiap kita itu memang perlu mempersiapkan apa yang akan kita bawa untuk hari esok. Salah satunya adalah untuk sampai kepada surganya Allah itu. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan ternyata kunci bekal yang paling baik adalah wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bahasakan masuk surga nanti, mana yang akan Bapak Ibu pilih? Masuk surga melesat secepat kilat tanpa dihisap dan dibeberkan aib di hadapan makhluk, atau tertatih-tatih melewati Shiratal Mustaqim, mampir di Al-Qantarah, dicuci dulu dosa-dosanya. Kira-kira pilih yang mana? Yang langsung apa dicuci dulu? Maka disinilah salah satunya kita tumbuhkan harapan. Kalau hari ini bahasanya banyak orang menghadapi tahun 2023, banyak yang gelisah. Dibilang tahun resesi global, krisis energi, kegelapan. Banyak orang yang ketika dirumahkan, wah saya nggak bisa kerja lagi Ustadz, usia sudah segini. Bahkan ada yang dia terjebak dengan kesalahan-kesalahan masa lalu, dia nggak bisa move on. Maka orang-orang yang seperti ini sekali lagi don't lose hope. Karena bagi orang yang beriman nggak ada yang namanya jalan mentok, nggak ada yang namanya jalan buntu, yang ada namanya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Dan bahkan bukan hanya diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memaknai ini dengan baik dan benar, maka ternyata bagi orang beriman itu nggak boleh putus harapan. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya selama masih ada Allah, maka nggak akan ada hal-hal yang lebih berat di dalam hidupnya itu terjadi. Maka termasuk harapan kita ingin berada di dalam surganya Allah. Karena kalau orang sudah punya keinginan yang besar terkait dengan ridhonya Allah, maka selain daripada itu adalah hal-hal kecil. Dan Nabi mengingatkan, wal yu'azzim ahadakum raghbah fa idallaha la yata'azamu syai'in a'tah. Dan barang siapa ya wal yu'azzim, dan hendaklah kalian membesarkan ar-raghbah, obsesi kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la yata'azamu syai'in a'tah. Karena bagi Allah itu tidak ada yang susah bagi Allah, nggak ada yang besar bagi Allah, mudah bagi Allah. Termasuk kalau tadi disebutkan, ini ada nukilan menarik dari kitab Nasaihul Ibad ya, yang dituliskan oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani ya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Di mana beliau mengatakan, barang siapa yang menghendaki agar Allah tidak menghisap amalnya dan tidak pula membeberkannya di hadapan semua makhluk, maka hendaknya ia berdoa dengan doa berikut ini setiap selesai melakukan sholat. Nah, pertanyaannya, pengen nggak kita tahu doanya? Pengen aja apa pengen banget? Nah, yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih hamba harapkan daripada amal-amalku, dan sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Allahumma in lam akun ahlan an ablugha rahmataka fa inna rahmataka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at likulli syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, apabila hamba bukan termasuk mereka yang berhak untuk meraih rahmat-Mu, maka rahmat-Mu tentu dapat meraihku, karena rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, dari doa ini ada dua pelajaran penting, dan insya Allah di pertemuan kita pagi ini paling tidak kita bahas satu bagiannya dulu. Insya Allah mudah-mudahan bagian yang lain Allah izinkan kembali bertemu dan bersilaturahim. Apa bagian pertama dari doa ini yang kita ingin ambil ibrahnya? Yaitu di dalam potongan doa, Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Ini adalah bicara tentang sandaran hati, karena tidak ada yang lebih layak dan lebih patut di dalam rangka hati ini kita sandarkan kecuali hanya kepada Allah. Kenapa kita perlu menyandarkan hati kepada Allah? Karena tatkala kita menyandarkan hati kepada selain Allah, menyandarkan hati kepada makhluk, sesungguhnya kita sedang mendesain patah hati yang disengaja. Dan kalau kita berharap kepada makhluk, mohon maaf Bapak Ibu, banyakkan bahagia apa kecewa?
Banyakan bahagia apa kecewa? Ini kelihatan yang jawab pengalaman dia. Dan ini bukan ungkapan Bapak Ibu. Sayyidina Ali pernah mengatakan, aku pernah merasakan kepahitan hidup, tapi tidak ada kepahitan yang paling pahit di dalam hidup ini selain berharap kepada makhluk. Karena memang bukan kepada makhluk kita berharap, kecuali hanya kepada Allah. Bahkan juga bukan bersandar kepada amal-amal kita, Bapak Ibu.